Mamanya Zara berusaha untuk ngajak ketemuan kepada Al nih guys ya, untuk mempertanyakan semua bukti-bukti yang hilang itu. Apakah semua ini ada keterlibatannya Al yang mengambil begitu. Nah, di situ nih guys ya, Al berusaha untuk menjawab dengan sejujurnya, memang ya itu adalah ulahnya Al. Nah, Al sengaja melakukan itu semua karena memang dia mau membantu Zahra, karena Zahra merasa berada tekanan gitulah dalam keluarganya. Nah, di situ nih guys ya, mamanya Zahra merasa sangat kecewa dengan ulahnya Al. Kenapa? Karena padahal selama ini hal itu sangat disupport ya oleh mamanya Zara untuk dekat dengan Zara semacam itu. Dia mendapatkan restu dari mamanya dan semua kebaikan mamanya dilakukan untuk mendekatkan Al dengan Zara. Namun kenapa di situ malah justru dia tega melakukan itu semua, mengambil semua barang bukti. Padahal itu adalah barang bukti yang digunakan dia untuk bisa dekat dengan papanya Fatah agar bisa menikahi semacam itu. Nah, Al sengaja melakukan itu semua atas dasar dia cinta kepada Zara. Di samping itu juga dia melihat Zahra itu seperti tertekan, makanya dia mau membantu Zahra semacam itu. Ya memang menurut mamanya adalah dia sangat mencintai Zahra, namun orang yang paling peduli ya dan merestui dia adalah mamanya. Seharusnya dia berada di pihak mamanya, bukan berada di pihaknya Zahra semacam itu. Namun di situ nih guys ya, menurut Al bahwa mamanya itu melakukan tindakan yang sangat salah. Memang pada waktu itu dia sempat cerita, ya, namun ceritanya tidak sepenuhnya kedekatan dia dengan papanya itu karena ternyata ada alasan itu semua. Nah, hal tersebut cukup membuat mamanya Zara ini sangat marah ya. Karena itu bukan urusan Al. Dia melakukan itu semua atas dasar ingin merebut papanya Fatah, Jordan semacam itu supaya bisa dekat dan mendapatkan keuangan yang baik semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, kemarahan mamanya Zara tentu saja tidak disukai ya oleh orang-orang di sekitarnya itu seperti itu loh guys. Namun kekecewaan ya mamanya Zara itu ya ngebikin semua yang ada di teras cafe itu pastinya sedih dan mendengar semua ucapannya seperti itu loh guys, karyawannya ya bahkan temennya semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, Al hanya bisa terdiam saja. Kenapa dia hanya bisa terdiam? Karena dia hanya mengatakan bahwa semua bukti foto, semua bukti-bukti tersebut sudah dihilangkan semacam itu. Dan otomatis mamanya Zara berusaha tanya di manakah semua bukti-bukti tersebut. Namun Al itu hanya sudah bicara membuangnya. Nah, membuangnya kemana itu yang tidak dijawab nih guys. Nah, sementara temennya, ya keluarganya, ya Al itu berusaha untuk ngomong baik-baik yang pasti kepada mamanya Zara untuk mengingatkan mamanya Zara untuk tidak ngamuk-ngamuk, karena walau bagaimanapun teras cafe itu tempat yang umum yang dikunjungi oleh semua orang yang ingin ke teras cafe. Nah, bukan untuk orang yang marah-marah semacam itu. Makanya tolong buat mamanya Zara untuk meredam itu semua, dan kalau tidak bisa tolong pergi semacam itu. Karena mamanya Zara itu diusir nih guys ya. Di samping itu nih guys ya, Al itu merasa sedih. Al tidak tahu apa yang harus dia lakukan semacam itu. Walaupun dia punya teman untuk cerita, namun hal pastinya dalam masalah yang sangat besar sekali juga. Raisa sangat cemburu banget dengan tingkah laku kakaknya yang membawa mobil yang terkesan sangat mewah ke sekolahan nih guys ya, untuk menggait ya mantan pacarnya Mohan semacam itu nih guys. Makanya dia langsung menelpon kepada Kate, apa alasan yang ngebuat dia itu bikin dia cemburu semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Kate itu berusaha untuk menjawab, Raisa kan mantan pacarnya, lalu apa yang menjadi urusan dia? Toh katanya dia sendiri boleh kan bersaing selagi memang dia sudah tidak pacaran dengan Mohan, artinya Mohan itu available semacam itu. Jadi kan seharusnya tidak jadi masalah bersaing secara sehat semacam itu. Nah di situ nih guys ya, perkataan hal tersebut dari Kate, kakaknya sendiri membuat dia sakit hati. Karena walau bagaimanapun dia masih sangat mencintai Mohan gitu loh. Karena ada permasalahan pada waktu itu yang ngebuat dia memang tidak bisa bersama, namun dia tetap dekat semacam itu. Nah, sementara Mohan yang sudah menjadi pacarnya, apalagi di situ nih guys ya, Kate itu sangat suka dengan Mohan, makanya dia berusaha untuk ngejar-ngejar Mohan juga nih guys. Di satu sisi, Kate itu tahu bahwa kedekatan Raisa dengan Mohan ini akan sangat membahayakan, karena memang Mohan ini masih diincar nih guys ya, orang jahat, yang pastinya di situ nih guys ya, kakaknya itu sangat sedih. Sangat sedih ketika mengetahui bahwa keterlibatan dia ya dekat dengan Mohan itu sangat membahayakan dia. Apalagi di situ papanya selaku pengacara ini berusaha untuk mengingatkan anaknya Raisa untuk menjauhi Mohan. Namun sampai detik ini
tidak menjauhi Mohan semacam itu, dan ini jadi masalah besar. Apalagi sudah mengetahui ya, papanya sudah menjelaskan ya kepada Raisa, namun Raisa tidak berhenti untuk mencintai Mohan, bahkan ingin dekat-dekat dengan Mohan semacam itu loh guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, sebagai seorang kakak dia sangat sedih jika kehidupan dia akan hancur nantinya jika dia memilih dekat untuk Mohan. Makanya nih guys ya, Kate akan melakukan berbagai cara nih guys ya, dengan cara dia untuk bisa memisahkan Raisa dengan Mohan semacam itu. Nah di situ nih guys ya, papanya juga sangat khawatir dengan dia semacam itu, kalau dia terlibat ya, berusaha untuk membantu ya dengan Mohan maupun dengan Raisa, ini akan jadi masalah juga. Dia juga tidak mau jika anaknya itu terluka keduanya semacam itu nih guys. Namun Kate selaku kakaknya Raisa, dia akan melakukan berbagai cara walaupun mungkin Raisa tidak paham akan hal itu. Nah Kate memang melakukan itu semua nih guys ya. Entah pada dasarnya dia ingin membantu adiknya untuk jauh dari Mohan, atau ada alasan lain karena percintaan dia dengan Mohan. Nah sementara Raisa yang masih teringat nih guys ya dengan omongan kakaknya yang ternyata dia mau bersaing dengan Raisa, membuat dia tuh sedih, membuat dia itu benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Masa ya dia harus bersaing dengan kakak dia sendiri yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan Mohan. Nah sementara Mohan itu nih guys ya berusaha untuk mencari Raisa. Barangkali memang kedekatan dia dengan kakaknya Kate itu akan membuat dia jadi masalah semacam itu. Apalagi tadi sempet dia kan dijemput ya membawa mobil kakaknya semacam itu, membawa dia semacam itu. Nah ini akan jadi masalah besar yang pastinya bikin Raisa nangis, cemburu buta semacam itu. Nah makanya dia berusaha untuk menghampiri Raisa supaya tahu bagaimana keadaan dia, apakah dia baik-baik saja ataukah dia cemburu melihat kedekatan Mohan dengan kakaknya Kate semacam itu. Nah di situ nih guys ya, karena memang dia masih sedih, dia baru nangis semacam itu, ya udah karena bel sudah berbunyi, waktunya dia untuk masuk kelas semacam itu nih guys. Namun di situ Mohan juga memiliki perasaan yang sangat bersalah sekali nih guys ya, karena dia tahu bahwa membuat hatinya Raisa untuk sedih itu bukanlah keinginan dia semacam itu. Ya udah deh, akhirnya memutuskan untuk masuk ke kelas saja daripada sedih berlarut-larut semacam itu. Zara yang sampai detik ini belum ya ditemukan oleh Mohan, belum ditemukan oleh Fatah, membuat Fatah sangat sedih nih guys ya, karena dia sudah mencari ke berbagai tempat, ternyata memang Zara tidak kunjung datang. Padahal di situ nih guys ya, sudah dikasih tahu tadi ketika di ruang balet yang menyatakan bahwa ternyata memang Zara itu sudah berangkat pagi-pagi, namun ke sekolah kok tidak ada. Makanya dia tanya ke teman-temannya, namun ternyata nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan Harry pun juga ditanya tapi tidak tahu gitu loh. Harry hanya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Menurut Fatah tentu saja semua ini tidak baik-baik saja. Dia berusaha untuk tanya ke Victoria, Victoria juga tidak tahu. Nah dia berusaha tanya ke Vio, Vio pun juga tidak mengetahui di mana keberadaannya Zara, karena sampai detik ini tidak ada. Bahkan teman-temannya cewek yang ada di toilet di situ juga tidak melihat adanya Zara. Artinya Zara tidak berada di sekolahan. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Victoria dan juga Jojo yang berusaha untuk menguatkan hatinya. Sahabatnya yang tak lain adalah Raisa nih guys. Raisa pasti patah hati sedih ketika melihat Kate kakaknya itu berusaha untuk menggait mantan pacarnya, orang yang paling dia cintai yang tak lain adalah Mohan nih guys. Nah di sini nih guys ya, karena memang waktunya sudah pembelajaran sudah masuk, akhirnya ya udah deh mengenai permasalahan mereka berusaha untuk mereka tutupi semacam itu. Nah ketika itu Bu Lena itu datang nih guys ya, kedatangannya pastinya untuk program belajar mengajar di situ nih guys ya, dan berusaha untuk ngabsen satu persatu kehadiran siswa semacam itu nih guys ya. Makanya dipanggil satu mulai dari Tiara, Victoria semacam itu, dan Harry hingga semua teman-temannya semacam itu. Namun ternyata Zara nggak ada. Nah ini akan jadi masalah besar. Nah kira-kira kenapa? Usai mendatangi Alia guys ya untuk mempertanyakan di mana bukti yang menyatakan bahwa dia itu ya ingin memperkuat ya diri dia sehingga dia itu bisa menikahi Jordan, papanya Fatah. Nah, di situ karena buktinya itu memang dihilangkan oleh Al dan juga memang anaknya Zara itu sendiri, sehingga membuat dia sangat marah betul. Bahkan dia sangat marah kepada anaknya, sehingga anaknya itu nggak boleh datang ke sekolahan nih guys ya. Dan dia berusaha untuk menegur anaknya sekaligus dia pengen mempertanyakan kepada Zahra, di manakah Zahra itu menyembunyikan semua bukti foto-foto itu. Karena itu bukti yang digunakan dia untuk bisa memikat papanya Zahra agar bisa menikahi papanya Zahra. Makanya dia dengan sangat keras
bertanya kepada Zara di manakah barang itu berada. Namun Zara tetap diam nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, ketika dia sedih nih guys ya, mamanya itu berusaha bilang kepada dia bahwa dia itu sedih dan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk terus menggertak anaknya, marahin anaknya dan pertanyakan di manakah ya barang itu berada. Namun ternyata barang itu tidak kunjung ada, sehingga membuat dia sangat marah betul. Nah, sementara Zara hanya bisa menangis meratapi nasib. Nah, sementara semua teman-temannya lagi di sekolahan nih guys ya. Dan memang di situ sebenarnya dia sedang dicari oleh Fatah nih guys. Namun ketika itu dia tidak diketahui bahwa bersama dengan ibunya berada di rumahnya nih guys ya, tidak boleh ke sekolahan. Nah, mengenai Akila itu sendiri berada di sekolahan ya guys ya. Dan memang di situ juga nih guys ya, yang paling kasihan adalah Fatah di sini. Karena Fatah itu merasa sangat iba banget dengan Zara karena dia tidak bisa ditelepon. Lalu di manakah jika semua teman-temannya sudah ditanya satu persatu namun tidak tahu, di sekolahan gak ada. Lalu di manakah dia berada? Nah, mengenai Mohan itu sendiri nih guys ya, dia yang berjalan ke arahnya Fatah, dan ini kesempatan sekali lagi buat Fatah mempertanyakan itu nih guys ya. Fatah itu bilang kepada Mohan bahwasannya dia berusaha untuk menelpon Zara untuk kesekian kalinya, namun dengan hal yang sama maka tidak ada jawaban apapun. Makanya dia berusaha tuh tanya kepada Mohan apakah dia mengetahui di mana keberadaannya Zara. Nah, seperti apa yang dikatakan sebelumnya, dia tidak mengetahui. Dan dia berusaha tanya kepada Mohan bagaimana kemarin gitu loh, pas waktu dia ketemuan dengan Zara. Apakah ada hal yang mencurigakan atau yang membuat Zara itu marah lalu tidak masuk sekolah? Bahkan di situ nih guys ya, tadi sebenarnya Bunita sudah mengabarkan bahwasannya Zara itu pagi-pagi mau ke sekolahan, namun ternyata sampai pagi kok tidak ada gitu loh. Nah, ini semakin membuat bingung nih guys ya, Mohan tidak tahu di mana keberadaannya, sementara itu juga Fatah tidak tahu. Nah, Harry berpikir apakah hal ini tuh ada hubungannya dengan Mr. X, orang yang dia kenal semacam itu yang akan membuat onar nantinya. Maka dari itu nih guys ya, Harry langsung take action. Dia berusaha untuk menelpon Mr. X dan bertanyakan di mana kabarnya Zara, dan bilang kepada Mr. X untuk tidak mengganggu Zara, Akila maupun keluarganya Harry itu sendiri. Namun ternyata di situ Mr. X tidak tahu menahu mengenai Zara. Ya, dia tidak diculik ataupun tidak diapa-apakan. Kalau terjadi sesuatu itu bukan dari Mr. X, karena sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, maka ketika itu belum, ya udah berarti itu bukan ulahnya dari Mr. X. Nah, Harry bingung nih guys, lalu apa yang dia bisa lakukan untuk mencari Zara? Ternyata bukan ulahnya Mr. X. Nah, di mana tuh? Nah, di situ nih guys ya, sementara Akila itu bersama dengan William, bersama dengan View. Nah, di sini Akila itu mondar-mandir nih guys ya, mencari di mana keberadaan Harry yang ternyata tidak kunjung ada, padahal dinanti-nanti. Nah, di situ nih guys ya, dia berusaha tanya di manakah ya Harry itu berada, namun William sendiri yang bersama dengan Akila sejak saat itu pun juga tidak tahu di mana keberadaannya Harry. Dan bahkan teman-temannya Vio itu pun juga tidak tahu. Dan akhirnya nih guys ya, karena mereka masih ada kegiatan ya yang harus mereka tampilkan untuk mempersiapkan pensi di SMA Tirta Persida nantinya, pensinya harus berjalan dengan luar biasa. Ya udahlah, Vio itu dipingit dan bersama dengan mereka. Nah, sementara Harry menemani Akila nih guys ya untuk mencari di mana keberadaannya Harry saat ini. Nah, William ya itu satu klub ya, satu gerombolan, nah mencari di mana keberadaannya Harry yang ternyata tiba-tiba menghilang. Nah, Fatah ini nih guys ya, berusaha untuk menelpon mamanya Zara untuk memastikan bahwa Zara berada di rumah mamanya atau tidak. Nah, di situ nih guys ya, mamanya mendengar ada dering, ada seseorang yang menelpon dia semacam itu. Nah, dengan kondisi Zara yang masih menangis itu nih guys ya, akhirnya dia melihat bahwa Fatah yang menelpon. Nah, karena melihat bahwa Fatah yang menelpon, jangan sampai ada suara menangis dari Zara, dan bahkan ketahuan bahwa Zara sedang dimarahi oleh mamanya berada di rumah dia. Makanya dia marah dan bilang kepada Zara untuk tidak menangis macam itu. Nah, disinilah ya mamanya Zara berpura-pura nih guys ya untuk tidak tahu apa-apa, ketika di situ ada Fatah yang bertanya di manakah keberadaan Zara semacam itu. Bahkan dia justru malah bilang dia tidak tahu, malah mempertanyakan balik di mana Zara, padahal kan yang biasanya mengantar jemput itu kan
Fatah itu sendiri kenapa jadi tanya ke mamanya. Mamanya berpura-pura guys, dia tidak mengetahui. Padahal jelas-jelas anaknya itu sedang dimarahi. Karena memang bukti semuanya itu sudah disingkirkan oleh anaknya yang membuat dia marah besar. Dan di situ nih guys ya, karena mamanya tidak tahu di mana keberadaannya, semakin membuat Fatah bingung nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, mamanya juga berpura-pura dia akan mencarinya, membantu mencari di mana keberadaan anaknya semacam itu, dan memang dia benar-benar acting supaya tidak terjadi masalah apapun gitu loh guys. Dan di situ mamanya tetap mempertanyakan di manakah barang itu berada, karena itu barang yang bisa satu-satunya menyelamatkan kehidupannya. Nah, sementara itu nih guys ya, dia cerita lagi tuh Fatah kepada Mohan. Cerita kalau Sanya di situ memang tidak ada di rumahnya mamanya. Nah, kemana tuh? Makanya dia tanya sekali lagi, apakah ada hal yang mencurigakan tentang Zara kemarin pas dia ngobrol semacam itu. Nah, kemudian Mohan mengatakan tidak ada hal apapun. Kemarin cuma curhat mengenai dia, Fatah semacam itu, yang mana Fatah itu memang tidak bisa mengerti Zara semacam itu. Dan dia memang agak sedikit berbeda sih, namun sebeda-bedanya dia tidak ada hal yang mencurigakan bahwa dia akan menghilang atau diculik semacam itu. Ya, disuruh menelpon lagi yang lain, mungkin kerabatnya dia semacam itu. Nah, kemudian di situ Fatah berusaha untuk menelpon Lydia. Karena Lydia itu kan anak dari mantan suaminya yang kedua, suaminya ibunya Zara semacam itu. Nah, kemudian menanyakan apakah Zara berada di rumahnya Lydia, mungkin semacam itu. Dan kemudian mengenai Zara tidak tahu menahu. Nah, lalu apakah dia tahu di manakah Zara berada? Atau mungkin ke papanya gitu. Nah, kemudian dijelaskan sama Lydia mengenai Zara, mamanya itu sudah tidak tahu menahu. Jadi kan papanya itu kan menghilang begitu saja, jelas dia tidak tahu di mana alamatnya. Dan mengenai Zara dia tidak tahu semacam itu, sudah dijelaskan tidak tahu. Nah, semenjak mamanya itu meninggalkan papanya Lydia, sudah tidak ada hubungan lagi apa-apa. Nah, dari sini membuat Fatah sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Karena sudah ditelepon semua kerabatnya, ditelepon mamanya, tidak ada. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun, membuat dia merasa semakin bingung nih kasih apa yang harus dilakukan Fatah. Dia berusaha minta bantuan kepada Mohan sendiri pun juga tidak tahu di mana keberadaannya Hazara. Mohan yang dimintai tolong oleh Fatah itu sendiri, di manakah keberadaan Zara, dia juga bingung guys. Karena kemarin ketika memang dia sedang curhat dengan Zara itu sendiri, Zara tidak menunjukkan bahwa dia kayak mau menghilang semacam itu nih guys. Nah, sementara Zara itu sebenarnya berada di rumah mamanya guys. Dia sedang diinterogasi oleh mamanya, mempertanyakan di manakah barang bukti tersebut. Nah, di situ juga nih guys ya, mamanya berusaha untuk memberikan minum kepada Zara untuk membuat dia tenang semacam itu. Karena apa? Dia jangan nangis terus-terusan semacam itu. Mamanya berusaha bilang kepada Zara untuk minta bukti di mana barang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia tetap diem guys. Zara ini tetap diem semacam itu nih guys ya. Zara berusaha untuk minum agar dia bisa mengatasi semua masalahnya. Mamanya Zara berusaha untuk menjelaskan bahwasannya dia itu membutuhkan barang tersebut untuk bisa bertahan hidup semacam itu. Karena itu satu-satunya cara bagaimana dia bisa mendapatkan Jordan. Kenapa? Kalau dia bisa menikahi Jordan, dia bisa mendapatkan keuangan. Karena selama ini hidupnya itu tergantung dari Om Jordan semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, mamanya Zara percaya bahwa jika Zara itu masih mau bekerja dengan mamanya, maka ini semua masih bisa diperbaiki semacam itu. Mamanya itu hidup pas-pasan. Selama ini dia berhidup itu karena bantuan dari Jordan. Dia tidak punya skill dan dia tidak punya kompetensi apapun yang bisa diandalkan. Skill dia itu pas-pasan. Makanya Zara itu harus mengerti dan memahami. Dan sekali lagi ditanya di manakah barang itu berada. Namun, ya tetap Zara itu diem guys. Dia tidak menjawab apapun gitu loh. Dan memang Zara tidak menginginkan mamanya itu mendekati papanya Fatah, karena itu akan sangat berbahaya dan menyakiti tante Amanda, mamanya Fatah semacam itu. Berulang kali di situ mamanya guys berusaha untuk mempertanyakan lagi dan lagi di manakah barang itu. Kenapa? Karena bayangkan jika tidak dengan bantuan dari Om Jordan,
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh mamanya Zara? Untuk makan aja dia pas-pasan semacam itu nih guys ya. Lalu apa yang bisa dilakukan dia semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, Zara itu berusaha untuk bilang kan dia masih punya ya kan cek dan juga mobil semacam itu, dan itu bisa cukup untuk buka usaha. Sekali lagi bahwa mamanya itu tidak punya skill dan kompetensi untuk mengolah keuangan yang baik. Sebanyak apapun uang itu bisa hilang, lenyap, habis semacam itu loh guys. Karena mamanya itu tidak bisa mengelola keuangan. Di samping itu ceknya sudah dicairkan. Tinggal mobil. Mobil itu kalau laku besar pun juga pasti akan habis gitu loh. Dan di sini nambah puyeng tuh ya guys ya. Dan di situ sekali lagi dia minta tolong di manakah keberadaannya barang itu nih guys ya. Zara tetap tidak mengatakan guys, karena dia tidak mau sekali lagi Tante Amanda itu sakit. Nah di sini mamanya Zara itu nggak apa-apa kalau dia harus jadi istri kedua, walaupun dia tidak diakui oleh secara hukum. Yang penting dia bisa mendapatkan kenyamanan dan keuangan yang bagus dari Om Jordan. Hidup dia akan terawat. Karena setiap hari mamanya itu selalu berpikir bulan depan makan apa. Kalau tidak ada bantuan dari Om Jordan, dia mau makan apa? Keluarganya bagaimana? Masa depannya Zara itu sendiri bagaimana? Makanya Zara harus bisa diajak kerja sama. Oleh karena itu, dia harus mengatakan. Nah, karena di situ memang Zara tetap diam dan tidak mau mengatakan di manakah barang itu, membuat mamanya ini merasa sangat marah betul dan bingung bagaimana cara mengatakan kepada anaknya. Nah, sementara ini nih guys ya, ada juga Akila yang berusaha untuk mencari tetap di mana keberadaannya Anon. Anon yang saat ini sedang menghilang nih guys ya, tidak kunjung datang dan tidak chat lagi. Nah, di sini nih guys ya, ada Akila yang berusaha untuk tetap ingin mengungkapkan ya bagaimana mencari cara untuk bisa mengetahui Anon itu siapa, mengetahui cara tulisan Anon itu seperti apa. Nah, di situ nih guys ya, menurut Harry dia tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Yang paling penting adalah dia itu bisa untuk mengatur jadwalnya. Kalau dia pengen investigasi, sedangkan jadwal dia belajar, jadwal dia mau latihan nari, ataupun dia jadi manajer bandnya Six Play, terus ditambah dia harus latihan memanah, otomatis kan dia banyak kerjaan. Bagaimana dia bisa melakukan semua hal itu dalam satu hari gitu loh. Artinya dia harus memprioritaskan mana yang paling penting dulu, baru nanti kalau ada waktu dia mencari semacam itu loh guys. Makanya Harry selalu bilang tuh kepada Akila untuk tidak menggebu-gebu mengenai mencari di mana keberadaannya Anam. Namun Akila tetap pengen tahu siapakah Anon itu, karena memang sudah beberapa hari dia tidak chat semacam itu. Nah, menurut Harry, dia yang menghilang itu kan tidak akan pernah berubah jadi dirinya Akila kan. Artinya bahwa di sini Akila menjadi lebih baik itu bukan karena Anon, tapi karena memang Akila sendiri yang mau berubah. Artinya Akila harus memahami ini, dan akhirnya Akila mulai menyadari memang benar sih tanpa Anon juga memang tidak merubah kehidupan dia, namun dia tetap ingin tahu di manakah unknown itu berada semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, yang penting itu adalah skala prioritas menurut Harry. Dan Harry di situ berusaha untuk membantu yang menuliskan skala prioritas apa yang dia harus lakukan. Seperti itu loh guys.